Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi mengenai kebijakan dan inovasi TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Jucun Sunaingsi, SPD, MPD. Baik, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri, Santika, dengan nomor NIM 2108886. Lalu ada rekan saya, Teh Asri Nur Aini dengan nomor NIM 2109711. Dan yang terakhir ada Teh Saskia Naswa Salsabila dengan nomor NIM 2107797. Mari kita simak baik-baik materi yang akan disampaikan. Menurut Rusman 2012, e-learning atau electronic learning adalah pembelajaran yang menggunakan peralatan elektronik jaringan seperti LAN, WAN atau internet untuk menyampaikan materi pembelajaran, interaksi, maupun bimbingan. Electronic learning merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai media pendukung prosesnya. Menurut Riana 2017, ada beberapa karakteristik e-learning diantaranya. Pertama, daya tangkap siswa terhadap materi pembelajaran tidak tergantung instruktur atau guru, karena siswa mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuannya melalui bahan-bahan ajar yang disampaikan pendidik melalui interface web. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana serta dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan sifat media internet yang mengglobal dan bisa diakses oleh siapapun yang terkoneksi di dalamnya. Yang ketiga, pengajar atau lembaga pendidikan berfungsi sebagai mediator atau pembimbing. Di sini, guru memiliki peran untuk mengarahkan dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses belajar mengajar melalui e-learning. Yang keempat, diperlukan sebuah rekonstruksi atau penyusunan ulang sistem pengelolaan terhadap kebijakan sistem pendidikan, kurikulum, dan manajemen yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan secara optimal. E-learning pun terdiri atas model-model tertentu yang memungkinkan untuk diimplementasikan semudah dan sepraktis mungkin. Model-model e-learning tersebut antara lain yang pertama ada web-based learning atau pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antar muka web. Dalam pembelajaran berbasis web, peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran secara online melalui sebuah situs web. Mereka pun bisa saling berkomunikasi dengan rekan-rekan atau pengajar melalui fasilitas yang disediakan oleh situs web tersebut. Yang kedua, ada computer-based learning atau pembelajaran berbasis komputer. Secara sederhana, pembelajaran berbasis komputer bisa didefinisikan sebagai kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer. Menurut Rusman 2012, mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer yang berisi tentang judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Model yang ketiga yaitu virtual education atau pendidikan virtual. Berdasarkan definisi dari Kurbal 2021, istilah pendidikan virtual merujuk kepada suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan belajar yang mana pengajar dan peserta didik terpisah oleh jarak dan waktu. Pihak pengajar menyediakan materi pembelajaran melalui penggunaan beberapa metode seperti aplikasi LMS, bahan-bahan multimedia, pemanfaatan internet, atau konferensi video. Model yang terakhir ada digital collaboration atau kolaborasi digital. Kolaborasi digital ini merupakan suatu kegiatan di mana para peserta didik yang berasal dari kelompok yang berbeda, baik itu kelas, sekolah, atau bahkan negara berbeda, bersama-sama dalam sebuah proyek atau tugas, sambil berbagi ide dan informasi dengan seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi internet.
Meskipun tujuan utamanya untuk memudahkan proses pembelajaran, akan tetapi e-learning mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Berikut adalah kelebihan e-learning. Yang pertama, fasilitas e-moderating, yakni guru dan siswa dapat saling berkomunikasi melalui internet tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan juga waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal, hingga keduanya bisa saling menilai sampai seberapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat mereview bahan belajar setiap saat karena bahan ajar tersebut berada di komputernya. Yang keempat, tambahan informasi terkait dengan bahan yang dipelajari akan mudah didapatkan melalui internet. Yang kelima, guru dan siswa dapat melakukan diskusi melalui internet dengan jumlah peserta yang banyak, sehingga diperoleh ilmu dan wawasan yang lebih luas. Sedangkan kekurangan e-learning adalah diantaranya, yang pertama, kurangnya interaksi antara siswa dengan guru atau sesama siswa, sehingga dapat memperlambat terjadinya value dalam pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Hal ini dikarenakan e-learning hanya memberikan pembelajaran dalam bentuk pengetahuan, sementara pendidikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan, namun juga psikomotorik dan juga afektif. Yang ketiga, berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang berbasis ICT atau Information and Communicating Technology. Yang keempat, siswa yang tidak memiliki motivasi belajar tinggi cenderung gagal. Hal inilah yang mengharuskan kita sebagai guru untuk memberikan bahan ajar yang menarik dan interaktif. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ataupun jaringan. Yang keenam, kurangnya tenaga yang mengetahui dan menguasai internet. Dan yang terakhir, kurangnya personil dalam hal penguasaan pemrograman komputer. Hal inilah yang membuat lembaga pendidikan perlu memberikan pelatihan ICT kepada para pendidik yang belum menguasai internet dengan baik. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran internet. Ada 3 macam nih sistem pembelajaran yang melakukan melalui internet dilakukannya. Yang pertama ada web course. Web course di sini adalah penggunaan internetnya itu untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh kegiatan belajar sepenuhnya itu disampaikan melalui internet. Dengan kata lain, web course ini adalah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Nah, kemudian poin kedua mengenai web center course adalah sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagai kegiatan lainnya disampaikan secara tatap muka. Untuk poin ketiga yaitu ada web enhanced course. Nah, di sini web enhanced course ini adalah pemanfaatan internet untuk pendidikan yang menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran utamanya itu melalui tatap muka di kelas. Web enhanced course ini merupakan pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas belajar di kelas. Dengan bentuk ini juga dikenal nama web lite course. Karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas, peranan internet di sini adalah untuk menyediakan sumber-sumber belajar yang sangat kaya akan informasi. Baik, di sini juga ada mengenai pertimbangan dan penilaian mengenai inovasi dan kebijakan TIK. Nah, yang tak kalah penting nih teman-teman. Yang pertama, mengenai keuntungan. Nah, sejauh mana sih sistem pembelajaran berbasis internet akan memberikan keuntungan bagi institusi, staf pengajar, pengelola, dan terutama keuntungan yang akan diperoleh siswa dalam meningkatkan kualitas mereka apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara konvensional. Yang kedua, mengenai biaya pengembangan infrastruktur serta pengadaan peralatan software. Nah, yang ketiga, biaya yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur mengadakan peralatan serta software tidaklah sedikit.
Nah, untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti apakah akan membangun suatu jaringan secara penuh ataukah mengupgrade yang sudah ada atau second. Nah, yang poin keempat, biaya operasional dan perawatan. Nah, suatu sistem ini akan berjalan apabila dikelola secara baik. Diperlukan sejumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Untuk poin terakhir, siswa yang ini tuh tidak kalah penting ya teman-teman. Kita harus memperhatikan. Jadi kita harus mengetahui sejauh mana kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan internet yang akan diselenggarakan. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Zaskia. Kepada Teh Zaskia saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya adalah contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar, yang dimana saat ini telah mulai banyak ditawarkan berbagai macam software yang berisi muatan-muatan mata pelajaran, yang salah satunya dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction atau CAI, atau juga pembelajaran dengan bantuan media komputer. Istilah lainnya adalah Computer Assisted Instruction atau CAI, kemudian Computer Based Education atau CBE atau ICT, kemudian ada Computer Based Training atau CBT, yang dimana CBT ini adalah pernah kita lakukan pada saat UTS maupun UAS di kampus seperti itu. Yang terakhir ada Computer Based Instruction atau CBI. Di dalam dunia pendidikan, komputer bisa dirancang dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang terintegrasi dengan paket-paket pembelajaran. Hal ini mengingat beberapa kelebihan yang dimiliki komputer, antara lain yang pertama adalah dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Yang kemudian menghitung dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, melakukan pekerjaan berulang-ulang kali. Keempat, menampilkan bentuk grafik, bagan, gambar yang dipandu dengan data numerik atau dengan proses logika dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah menampilkan kembali data, informasi yang telah direkam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pendidik. Pada sekolah dasar di Rivers Oaks di Oswego, Ontario, Kanada, ini merupakan contoh tentang apa yang bakal terjadi di sekolah dasar. SD ini dibangun dengan visi khusus, yang dimana sekolah harus bisa membuat murid memasuki era informasi instan dengan penuh keyakinan. Nah, kemudian melihat dengan tantangan dan tuntutan pembelajaran pada saat sekarang ini, pada saat sekarang sudah jelas bahwa teknologi komputer dapat dirancang dan dimanfaatkan di dalam aktivitas pembelajaran. Yang dimana itu ada beberapa model pendekatan pembelajaran melalui teknologi komputer. Yang pertama itu bentuk belajar model, yang artinya peserta didik dapat belajar melalui latihan-latihan yang diulang-ulang sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan tertentu, misalnya untuk pelajaran praktik dan keterampilan. Dan selanjutnya adalah bentuk belajar simulasi, yaitu bentuk belajar peniruan kenyataan yang diabstraksikan dan dapat dilihat secara nyata melalui layar monitor, misalnya nih pada sesi permainan olahraga dan keterampilan. Yang ketiga adalah bentuk belajar permainan, yang dimana peserta didik ini dilibatkan dalam operasi mental dalam bentuk permainan, misalnya pelajaran olahraga, permainan sosiodrama dan sosiologi. Yang keempat adalah bentuk pembelajaran tutorial, yaitu bentuk belajar yang diberikan dengan sistem modul. Dalam hal ini, komputer akan menampilkan informasi yang perlu diketahui dan dipahami serta direspon oleh peserta didik. Yang kelima adalah bentuk pembelajaran jenis tes. Dalam hal ini, peserta didik menyampaikan permasalahan yang sudah dikuasai dan belum dikuasai, sehingga ada umpan balik atau feedback dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran. Alhamdulillah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 12. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.